sejahtera pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Susanta Pilatu. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Namun sebelum itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur kepadamu karena Engkau menjaga, melindungi dan memberkati kami sampai hari ini kami ada, hari Selasa 25 Mei 2021. Kami kembali akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, kami yang menyaksikan siaran Tabura Injil dimanapun kami berada, supaya kami boleh diberkati Tuhan melalui pembelajaran firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu perenungan ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, firman yang hidup dan kebenaran itu kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini pada hari Selasa 25 Mei 2021 terambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 doa jemaat ayat yang ke-31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sampai disinilah pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pemirsa Tabura Injil yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tema perenungan firman Tuhan kita hari ini adalah Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Keberanian dari kata dasar berani. Lawan katanya adalah takut. Ada orang dalam kehidupan sehari-harinya, dia menjadi orang yang berani. Tapi juga ada orang yang takut. Dia takut akan apa saja, tapi berbanding terbalik dengan orang yang berani. Orang yang berani, dia bersikap berani terhadap apapun. Maka di bagian ini kita belajar dan dituntut untuk menjadi pribadi yang berani. Tapi menjadi pribadi yang berani seperti apa? Kalau dari tema perenungan kita dituntut untuk menjadi orang yang berani untuk memberitakan Injil. Mengapa kita harus berani untuk memberitakan Injil? Kalau kita bandingkan dengan Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan hanya diberikan untuk hamba-hamba Tuhan. Itu bukan hanya diberikan untuk pendeta, guru jemaat, atau penginjil, atau bahkan mahasiswa teologi. Itu diberikan kepada semua orang percaya. Kita diminta Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Tapi kadangkala kita tidak berani, kita cenderung takut untuk menyampaikan atau memberitakan kabar Injil itu, sehingga kita memberitakannya hanya kepada orang yang dekat dengan kita, orang yang kita anggap ya masuk akal lah kalau saya memberitakannya kepada dia, karena tidak ada ancaman-ancaman untuk saya. Tetapi dalam bagian ini kita dituntut untuk berani memberitakan Injil kepada siapa saja. Kenapa kita harus berani memberitakan Injil? Mari kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bagaimana kita dapat berani untuk memberitakan Injil kepada banyak orang? Mari kita lihat cara yang pertama supaya kita berani adalah dikatakan dalam ayat 31. Ketika mereka sedang berdoa. Saudaraku, saudara dan saya dapat berani memberitakan Injil kepada siapa saja hanya ketika kita tekun berdoa. Karena doa menjadi kekuatan, doa memberikan pengharapan sehingga kita punya keberanian untuk memberitakan Injil kepada siapa saja. Maka senantiasalah kita bertekun dalam doa. Bagian yang kedua, kenapa kita dapat berani memberitakan Injil kepada siapa saja? Mari kita perhatikan dalam ayat 31 bagian terakhir. Dikatakan begini, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Kenapa kita dapat atau harus memberitakan Injil kepada siapa saja? Karena kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita dimampukan untuk memberitakan Injil kepada siapapun karena saudara dan saya sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika pada hari Pentakosta
Lidah-lidah api itu turun ke atas para murid. Bagian itu bukan hanya menggenapi kehidupan para murid dan para rasul masa itu, tapi bagian itu juga terjadi dalam kehidupan kita semua orang percaya. Maka kita punya keberanian karena ada penguasaan diri yang terjadi dalam kehidupan kita diberikan oleh Roh Kudus. Maka saudara, kekuatan itu bukan datang dari diri kita, tapi kekuatan itu datang dari kuasa Roh Kudus. Di dalam bagian lain 1 Yohanes 4 ayat 4 katakan, karena roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh kita itu adalah roh Tuhan. Roh kita itu adalah Roh Kudus. Maka kita pasti sanggup berani memberitakan Injil bagi siapa saja. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hari ini kita belajar Roh Kudus memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Mari dengan semangat PI kita sampaikan kabar baik ini kepada siapa saja tanpa memandang mereka dan tanpa punya rasa takut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini kami diteguhkan kembali oleh firman Tuhan tentang bagaimana kami harus punya kesadaran dan semangat untuk memberitakan Injil, kabar baik ini kepada siapa saja. Tolong kami supaya ketika kami menceritakan tentang Yesus sebagai juru selamat kami berani memperkatakannya kepada siapapun yang ada di luar sana. Tuhan, Roh Kudus terus materaikan firman ini. Bahkan Roh Kudus terus memberikan kami kekuatan dan kemampuan. Lalu Bapa, terima kasih untuk seluruh pemirsa Tabura Injil yang senantiasa setia menyaksikan tayangan ini. Tuhan berkati iman percaya mereka. Teguhkan supaya mereka terus bertumbuh-tumbuh dalam iman percaya. Lalu meskipun ada banyak pergumulan kehidupan yang mendera mereka, tapi pergumulan itu tidak membawa mereka meninggalkan Tuhan, tapi membawa mereka tetap setia dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, Tuhan Allah kami yang hidup dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan untuk program Tabura Injil, Klasis Yapen Selatan. Tuhan Yesus berkati. Pakai terus untuk menjadi saluran berkat Allah. Semua saudara-saudari yang melayani melalui program pelayanan ini, Tuhan pakai hidup mereka menjadi saluran berkat Allah. Lalu Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Kami berdoa mengucap syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah pemirsa Tabura Injil yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan kita dalam edisi Selasa 25 Mei 2021. Saksikan terus siaran Tabura Injil ini dan demikianlah saluran Tabura Injil ini bisa menjadi berkat setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.